Kamu sudah tahu if, kamu sudah tahu else. Sekarang perkenalkan anaknya, else if. Misalkan kita punya variabel yaitu warna lampu lalu lintas. Jadi const color sama dengan anggap aja untuk sekarang merah. Jadi merah. Aku mau log hal yang berbeda tergantung warna. Jadi kalau misalkan ini warna merah, if color sama dengan merah, aku mau log berhenti. Kalau merah artinya kan berhenti ya. Kalau enggak, aku mau console log go. Let's go! Coba kita tes, kalau sekarang lampunya merah seharusnya kita dapat berhenti. Hasilnya adalah berhenti. Misalkan kita ganti ini ke lampu hijau. Green light ya kan, seharusnya go. Kalau kita run, benar, hasilnya go. Tapi kan ada lampu kuning. Kalau kita coba pakai lampu kuning, hasilnya adalah go. Padahal kalau kuning kan seharusnya berhenti kalau bisa, bukan go. Gimana caranya kalau aku mau log teks yang berbeda kalau itu warna kuning? Solusinya bisa jadi seperti ini. Kita buat if statement di dalam else statement ini. Aku akan tulis if color sama dengan kuning. Maka kita mau melakukan console log berhenti kalau bisa. Kalau enggak, aku mau log go seperti sebelumnya. Ini terlihat kompleks, jadi coba kita breakdown step by step. Jika warna itu sama dengan merah, maka console log berhenti. Kalau enggak, jika warna itu sama dengan kuning, maka berhenti kalau bisa. Kalau enggak, maka go. Coba kita tes ya, misalkan ini warna merah. Kalau kita run, hasilnya berhenti. Kalau ini warna kuning, seharusnya berhenti kalau bisa. Benar, berhenti kalau bisa. Dan kalau ini hijau, seharusnya go. Benar, go! Bentar dulu, ada isu nih, ada bug. Gimana kalau kita tulis warnanya itu hitam? Hasilnya apa? Go? Gimana kalau kita tulis warna biru? Hasilnya apa? Go! Gimana kalau ini bahkan bukan warna, tapi angka 1, 2, 3. Hasilnya apa? Go! Kenapa go? Apa yang terjadi nih? Coba kita step by step ya. Color sama dengan 1, 2, 3. Apakah color sama dengan merah? Enggak. Color itu 1, 2, 3. Jadi ini kita skip. Apakah color sama dengan kuning? Enggak. Color itu 1, 2, 3. Jadi ini kita skip. Lanjut langsung ke go. Makanya kita dapat go. Masalahnya di titik ini kita nggak cek lagi apakah nilai warna ini sama dengan hijau. Apapun nilainya kita bilang go. Solusinya kita harus tambah if statement lagi. Jadi kita bisa bikin if color sama dengan hijau, baru kita mau log go, ya kan? Kalau enggak, artinya itu bukan warna hijau, bukan warna kuning, bukan warna merah, artinya itu bukan warna lah ya. Jadi kita bilang aja warna tidak valid. Sekarang kalau warna ini adalah warna hijau, kita akan dapat hasilnya yaitu go. Tapi kalau misalkan itu warna yang tidak valid, seperti warna hitam tadi ya kan? Hitam, warna tidak valid. Kalau misalkan itu angka, kayak 1, 2, 3, seharusnya kita dapat hasil yang sama, warna tidak valid. Oke, jadi ini berfungsi, tapi jauh dari ideal. Ini susah banget dibaca. Kita ada if statement di dalam if statement di dalam if statement. Waktunya kita manfaatkan else if statement. Coba kita hapus dulu ini semua, kita mulai dari 0 dulu ya. Bersihkan mata bentar. Pertama, kita mau cek apakah warna itu sama dengan merah. Jadi color sama dengan merah. Kita mau console log berhenti. Kalau kita tulis else di sini, else ini nggak bisa pakai kondisi. Jadi kita nggak bisa cek apakah warnanya sama dengan kuning atau apa gitu. Kita nggak bisa. Yang bisa itu if statement. Tapi kalau kita tulis if statement di sini itu nggak boleh juga. If statement itu hanya boleh ada satu kasus if. Gimana kalau kita mau ada lebih dari satu? Kita bisa pakai else if. Else if bisa pakai kondisi. Dan di dalam kondisi ini kita mau cek apakah kuning atau enggak. Kalau kuning kita mau apa? Kita mau console log berhenti kalau bisa. Dan manfaatnya else if tidak ada batas. Kamu bisa bikin lebih dari satu else if. Kali ini kita mau cek apakah warnanya sama dengan hijau. Kalau benar sama dengan hijau, kita mau print go. Dan kita akhiri dengan kalau enggak alias else, kita akan console log warna tidak valid. Boom. Coba kita tes, kalau ini warna merah, seharusnya berhenti. Benar, berhenti. Kalau misalkan ini warna kuning, seharusnya kita dapat berhenti kalau bisa.
Benar, berhenti kalau bisa. Dan kalau ini misalkan warna hijau, seharusnya kita dapat go. Benar, go. Dan terakhir kalau misalkan ini warna hitam, kita seharusnya dapat warna tidak valid. Kalau misalkan ini angka 1, 2, 3 ya kan, yang sembarangan, seharusnya sama juga warna tidak valid. Luar biasa. Dengan menggunakan else if, kode kita jauh lebih mudah dibaca. Nggak harus bikin if di dalam if, di dalam if, di dalam if. Jauh lebih mudah dengan menggunakan else if. Challenge buat variabel number. Tergantung nilai variabel ini, log text jika nilai ini adalah satuan, puluhan, ratusan, dan kalau lebih dari ratusan, log nilainya langsung. Contohnya, misalkan nilai 14, itu seharusnya log puluhan. Kalau nilai 5 itu artinya satuan. Kalau misalkan lebih dari ratusan, misalkan 1000, langsung log 1000. Good luck, silahkan kerjakan. Oke, contoh solusi. Pertama kita butuh variabel yaitu isinya number. Aku akan panggil variabel ini number karena ya isinya juga angka ya kan. Misalkan angka 10. Kita mau log apakah angka ini adalah satuan, puluhan, ratusan, dan lainnya. Jadi pertama mungkin kita cek apakah number ini sama dengan satuan. Bisa kita cek dengan number kurang dari 10. Karena kalau kurang dari 10 artinya 1 sampai 9 dan itu adalah semua angka satuan. Tinggal kita log satuan. Selanjutnya kita mau cek apakah angka ini misalkan cek kalau ini ratusan. Kalau ratusan artinya di bawah 1000. Jika angka itu kurang dari 1000 artinya itu masih angka ratusan. Sekarang kita cek apakah angka itu di bawah 100. Kalau itu di bawah 100 artinya itu puluhan. Ya kan? Dan selain itu kita akan console log angkanya langsung. Jadi tinggal console log number. Jadi kita cek satu-satu angkanya, apakah itu kurang dari 10, artinya itu satuan. Kurang dari 1000, artinya itu ratusan. Kurang dari 100, artinya itu puluhan. Kalau enggak, kita console log angkanya langsung. Coba kita cek, misalkan angka ini 5, seharusnya kita dapat hasil satuan. Benar, dapat satuan. Kalau misalkan itu bukan 5, tapi 500, seharusnya kita dapat ratusan. Dan benar, hasilnya ratusan. Dan kalau ini bukan 500, tapi 50, artinya ini angka puluhan. Kalau kita run, hasilnya ratusan? Kok ratusan? Tapi kan number ini 50. Yaitu kurang dari 100. Benar dong, ini puluhan. Kenapa hasilnya ratusan? If statement itu dibaca dari atas ke bawah. Kalau ada kasus di atasnya yang sudah sesuai, yang sudah true, di bawahnya tidak akan dieksekusi. Dia nggak akan cek semuanya sampai bawah, dia akan cek sampai dia ketemu yang true. Baru dia berhenti di situ. Coba kita cek satu-satu. Jadi angkanya ini 50. Apakah itu kurang dari 10? Enggak, lebih. Jadi ini di skip. Kita lanjut. Apakah angka ini kurang dari 1000? Iya. 50 itu kurang dari 1000. Jadi kita berhenti di sini. Makanya hasilnya ratusan. Kalau angka itu kurang dari 100, sama juga angka itu artinya kurang dari 1000. Karena 100 itu di bawah 1000. Jadi setiap kali itu di bawah 100. Sama juga itu di bawah 1000. Hasilnya, statement else if ini tidak akan pernah dieksekusi. Yang harus kita lakukan di sini adalah ganti urutannya. Jadi kita harus cek apakah ini puluhan duluan sebelum kita cek apakah ini ratusan. Kita tinggal copy paste biar yang cek puluhan sebelum cek yang ratusan. Ayo kita tes lagi. Kalau angka ini sama dengan 3, seharusnya satuan. Benar, satuan. Kalau angka ini sama dengan 300, seharusnya ratusan. Benar, ratusan. Kalau bukan 300, tapi 30, sekarang hasilnya seharusnya puluhan. Benar, puluhan. Dan kalau 1000 atau lebih, misalkan 3000 seharusnya langsung log angkanya, yaitu 3000. Benar, sesuai ekspektasi. Urutan if statement itu sangat penting dan mempengaruhi flow program kita. Yang penting kamu ingat ini. If statement selalu dimulai dengan if. Nggak boleh dimulai dengan else if. Kalau gini, error. Harus ada if duluan sebelum boleh ada else if. Else statement, kalau ada, itu harus yang paling akhir. Nggak bisa kita taruh else statement di tengah-tengah kayak gini. Jadinya error. Jadi kalau mau ada else statement, itu harus paling akhir. Dan perhatikan urutan. Kalau ada yang salah, kayak tadi ratusan di atas puluhan, bisa jadi ada kode yang tidak pernah dieksekusi. Itulah contoh solusiku. Kalau solusi kamu kurang lebih sama menghasilkan hal yang sama menggunakan if, else if, dan else statement, luar biasa.
kamu lolos. Di video ini kita pelajari cara tulis else if statement, yaitu persis sama kayak if statement, bedanya dimulai dengan else if. Kita pelajari apa gunanya else if statement untuk kita bisa handle banyak kasus tanpa harus bikin if di dalam if, di dalam if, di dalam if. Kita pelajari penempatan else if, yaitu setelah if statement tapi sebelum else statement. Diakhiri dengan pentingnya urutan if statement kita yang kalau salah bisa jadi membuat kode kita tidak pernah dieksekusi. Luar biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.